Hai ibu-ibu sehat program KBKC. Perkenalkan saya Bidan Debi dari Puskesmas Sokorejo, Kota Pekalongan. Materi pembelajaran kita kali ini adalah kontrasepsi pasca salin. Apa itu kontrasepsi pasca salin? Kira-kira adakah yang sudah mengetahui mengenai kontrasepsi pasca salin? Kontrasepsi pasca salin adalah pelayanan kontrasepsi yang diberikan setelah persalinan sampai dengan 42 hari pasca persalinan. Lalu, mengapa harus menggunakan alat kontrasepsi setelah persalinan? Penggunaan alat kontrasepsi akan membantu menunda kehamilan sehingga wanita dapat mempersiapkan tubuhnya untuk kehamilan berikutnya yang telah direncanakan. Tujuan kontrasepsi pasca salin antara lain menunda kehamilan, mengatur jarak kelahiran anak, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan meningkatkan angka harapan hidup ibu dan bayi. Jenis metode kontrasepsi yang dapat digunakan setelah persalinan. Yang pertama, Kontrasepsi mantap. kontrasepsi mantap merupakan metode kontrasepsi permanen yang melibatkan prosedur pembedahan. Dapat dipilih jika tidak menginginkan anak lagi. Kontrasepsi mantap dibagi menjadi dua. Yang pertama, tubektomi atau MOW. Metode kontrasepsi mantap bagi wanita yang tidak ingin hamil lagi dengan cara mengikat atau memotong tuba falopi sehingga sperma dan ovum tidak dapat bertemu. Yang kedua, vasektomi atau MOP. Metode kontrasepsi untuk menghentikan kesuburan pria secara permanen dengan cara mengikat atau memotong fasa deferensia sehingga menghalangi proses transportasi sperma. Yang kedua yaitu IUD. IUD dapat dipasang 10 menit setelah plasenta terlepas dari rahim dan maksimal 48 jam setelah persalinan. Lewat dari waktu itu, IUD dapat dipasang paling cepat 4 minggu setelah persalinan. IUD tidak mengganggu produksi ASI dan efektif digunakan hingga 10 tahun. Yang ketiga yaitu Implan. implan yaitu alat kontrasepsi bawah kulit yang mengandung hormon progestin dan pemasangannya membutuhkan tindakan pembedahan minor. Pemasangan implan dapat dilakukan minimal 4 minggu pasca persalinan. Metode ini tidak mengganggu produksi ASI dan dapat digunakan bagi ibu menyusui, serta efektif digunakan hingga 3 tahun. Yang keempat, KB suntik progestin atau KB suntik 3 bulan. Suntik progestin mengandung hormon depomedroksiprogesteron asetat yang aman digunakan pada ibu menyusui karena tidak mengganggu produksi ASI. Kontrasepsi ini dapat diberikan di atas 6 minggu setelah persalinan. Yang kelima, yaitu pil progestin atau biasa dikenal dengan istilah mini pil. Mini pil dapat diberikan setelah 6 minggu pasca persalinan. Mini pil aman digunakan pada ibu menyusui karena tidak mengganggu produksi ASI. Yang keenam yaitu Kondom.
Kondom merupakan metode kontrasepsi barier jangka pendek yang dapat digunakan pada pria. Kondom dapat digunakan kapanpun atau sebagai kontrasepsi sementara bila kontrasepsi lainnya harus ditunda. Kondom jika digunakan secara baik dan benar, maka akan sangat efektif sebagai alat kontrasepsi. Kondom dapat mencegah kehamilan sekaligus mencegah penularan IMS atau infeksi menular seksual. Dan yang terakhir yaitu metode aminorelaktasi atau MAL. Metode aminorelaktasi adalah metode kontrasepsi alamiah yang mengandalkan pemberian ASI secara eksklusif. Terdapat 3 persyaratan yang wajib dipenuhi agar metode aminorelaktasi dapat efektif. Yang pertama, memberikan ASI eksklusif secara penuh atau full breastfeeding. Yang kedua, usia bayi kurang dari 6 bulan. Dan yang ketiga, ibu belum mendapat menstruasi pasca persalinan. Ayo ikut KB. Rencanakan jumlah anak, atur jarak kelahiran, dan wujudkan keluarga berkualitas. Keluarga berencana akan melahirkan keluarga ceria. Salam sehat, salam KB kece.